Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Insyaallah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan program pembelajaran Iqra kita. Hari ini kita di Iqra 5 halaman 30. Salawat seiring salam, semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca umul kitab suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, untuk di halaman 30 ini kita langsung latihan ya Umi, karena sebentar lagi kan kita EPTA. Jadi satu peserta itu 2 baris dibaca, dibaca dulu semua ya 2 baris. Nanti baru ahkam tajwidnya kita belakangan ya. Jadi masing-masing baca prakteknya dulu 2 baris. Setiap peserta 2 baris, prakteknya nanti kita muter lagi kalau misalnya ada waktu untuk ahkam tajwidnya 1 baris. Jadi nanti putaran kedua untuk ahkam tajwidnya ya. Baik Ustazah. Ya, silakan dari peserta yang pertama. Mohon bimbingannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In aradna illal husna. Inna ila rabbika ruj'a. Ulangi, yang kedua ulangi. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Wassafati saffa. Fazzajirati zajra. Jangan panjang. Fazzajirati zajra. Fazzajirati zajra. Mana Ustazah? Ya, sampai situ dulu Mi. Nanti akan mulai belakangan ya. Baik Ustazah. Yang kedua lanjut.
Umi Pur belum kebuka tuh mic-nya. Oh iya, maaf benar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa billahi syahida. Bukan billah yang jelas. Wa kafa billahi syahida. Ya isma bil rokanya yang jelas ya. Wa kafa billahi syahida. Wal mu'tafikata ahwa. Nisa'ukum harasul lakum. Nisa'ukum harthul lakum. Itu sa ya. Nisa'ukum harasul lakum. Mata alakum bali amikum. Itu ain. Wali'an mata'allakum wali'an'amikum. Mata alakum Tanya bali. jangan. Tanya mata'al. Mata alakum bali amikum. Ya. Cukup. Yang ketiga. Fuddilu birati rizqihim. Nah, fuddilu kalau untuk dot tasdidnya jangan langsung fuddilu ya. Seperti agak ketahan karena dia sifatnya istiqolah memanjang. Fuddilu. Fuddilu birati rizqihim. Biradi rizqihim. Fuddilu birati rizqihim. Ala innaha qurbatul lahum. Wa qumu lillahi qanitin. Ulangi. Panjang itu. Qanitin. Itu mad arti sukun ya. Wa qumu lillahi qanitin. Inna Allaha ma'as sabirin. Alhamdulillah. Sudah Ustazah. Ya, lanjut. Saya Ustazah. Pakai tahu Ustazah? Langsung baca aja. Biar kita bisa makan. Innallaha sami'un alim. Sami'un. Wa Innallaha sami'un alim. innallaha sami'un alim. Wa annallaha tawwabun hakim. Ya, lagi diperjelas ya. Nun tasdidnya. Wa annallaha tawwabun hakim. Wa annallaha tawwabun hakim. Hakim, bukan hakim. Hakim, tidak ada tasdid. Hakim. Ulang lanjut saja. Ya, boleh.
wa annallaha tawwabun hakim hatta ta'tiyahumul bayyinah Bayyinah. hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hamzahnya jelas ya. Tak, bukan tak. Tak. Langsung. Apa ya? Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Khafidatur Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Ustaz ya? Saja. Oke. Hilang suaranya saja. Ya Umi, cukup. Lanjut yang lain. Sudah hilang saja. Ya, Jazakallah Ustazah. khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In aradna illa husna. In aradna illa husna. Illal husna. In aradna illal husna. In aradna illa husna. Inna ila rabbikar ruj'a. Wasyofati soffa. Soffati soffa. Wasoffati soffa. Walzajirati zajro. Walzajirati zajro. Ya pendek Umi. Fazajirati zajra. Walzajirati zajro. Zajra. Zajr. Dua harokat aja zanya, bedakan antara zai dengan jim. Fazajirati zajra. Walzajirati walzajirati zajro. Ya, cukup. Assalamualaikum saja, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa, ya dibuka mulutnya. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Pendek. Billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Itu saja. Ya, Wa mu'tafikata ahwa. Nisaukum harsul lakum. Mata'allakum wali an'amakum. ulang nih tadi wanisanya.
Yang mana? Nisa. Nisaukum harsul lakum. Saya. Nisaukum harsul lakum. Fata'allakum wali'an amikum. Gimana saja? Yaumi. Itu. Baik, jazakallah Haris saja atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ustazah? Ya, silakan Mi. Fuddilu birati rizqihim ala innaha qurbatul lahum Ala innaha kurbatul lahum. ala innaha qurbatul lahum wa qumu lillahi qanitin innallaha ma'as apa innallaha ma'as sabirin Innallaha ma'as sabirin. innallaha ma'as sabirin Ya, cukup Mi. Syukran. Jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khair. Saja. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qumu lillahi qanitin. Saja. Yang Umi yang mana? Nomor ini ya Ustaz. Tadi Umi Gai nomor 7 ya Ustazah. Tadi kan sampai innallaha ma'as sabirin. Sekarang innallaha. Oh. Innallaha. Oh iya, astagfirullah. Iya betul, saya baris bawahnya Ustazah. Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Wa annallaha tawwabun hakim. Saja dulu ya. Di itu wawnya dinaber wa annallaha tawwabun hakim. Wa annallaha tawwabun hakim. Sudah Ustazah? Sampai bawah Mi, sampai bawah. Hatta ya'tiyahumul bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ulang Mi. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, pendek. Hatta ta'tiyahumul bayyi. Oh, enggak ada matobiyah Ustazah, hanya bertasydid ya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Enggak panjang, bayyinah gitu. Bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Gimana ya Ustazah, kok kayaknya nggak enak ya. Bayi bacanya. Dia pendek bacaannya, bayyinah gitu. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta
ta'tiyahumul bayyinah. Hafidatur rafi'ah. Hafizatur rafi'ah. Hafidatur rafi'ah. Saja. Ya, rafi'ah. Hafizatur rafi'ah. Hafidatur rafi'ah. Masih ya ainnya Jadi belum diperbaiki ketemu lagi ya. Ustazah. Ini rafi'ah masih tapi dari tenggorokan bagian tengah ya. Rofi, ya katanya apa? Belum kecongkel gitu ya Ustazah. Apa sih istilahnya suka gitu tuh kalau kita dicongkel gitu ya Ustazah. Rafi'ah. Hafidatur rafi'ah. Jangan dipanjangkan. Rafi'ah. Hafidatur rafi'ah. Sudah Ustazah? Ustazah? Ya Umi, cukup. Ya, betul saja. Afwan Ustazah, tadi saya ada tamu jadi masuknya terlambat. Selanjutnya saya Ustazah. Ustaz. Ya, atasnya lagi silakan. In arodna illal husna. Inna ila rabbika ruj'a. In aradna yang ilal husna ya, atasnya lagi ya. Ulangi atasnya itu lagi ya. In illal husna. In arodna illal husna. Inna ila rabbika ruj'a. Ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Soffati soffa. Jajiroti jajero. Fazajiroti zajero. Ya, cukup. Ada lagi? Udah saja. Udah. Ya. Ya. Lanjut yang baris ketiga, baris keempat dari peserta yang nomor 1, tapi ahkam tajwidnya langsung ya. Wakafa, misalnya fa, langsung gitu ya. Jangan dibaca lagi, langsung dijelaskan ahkam tajwidnya. Dijelaskannya berapa baris saja? Ya? Berapa baris ahkam tajwidnya? Satu baris dulu. Satu baris saja. Umi Ariati udah keluar ya? Ya. Tahu. Iya, kayaknya Umi Ariati udah izin nih. Iya, Umi Pur, ayo. Oh iya. Yang itu Saya dulu Bakafan. yang nomor 2 ya. Iya. Iya, nomor 3 ya Ustazah. Nomor 2, saya kan nomor 2. Saya nomor 2. Saya. Bimbingannya Ustazah. Ya, silakan Umi Sri Pur dulu ya. Nomor 1 tadi siapa? Udah keluar ya? Oh ya, tadi pamit ya. Iya. Ya, silakan Mi. Satu baris ya Mi ahkam tajwidnya. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa matofi'i
Ya. Yang mana yang matobi'nya, Umi? Fa. Ya. Billahi. Billahi itu lafzul jalalah. Tarkik tipis saja. Lafzul jalalah tipis saja. Lanya matobi'i. Ya. Sahi, sahidah, sahi itu ada ya sukun sebelumnya kasrah ini matobi'i dan itu tanwin kalau diwakafkan jadi fathah 2 rakaat itu saja. 2 harokat, Umi. 2 rakaat ya. Bukan rakaat. Mad apa itu, Mi? Tan fathah tanwin diwakafkan. Ini tanwin saja. Kalau diwakafkan menjadi fathah 2 harokat itu saja. Betul saja. Ya, Umi, mad iwad ya. Fathah tanwin menjadi fathah 2 harokat. Ya, lanjut. Balamu tafikat ahwa. Wal ini alif lam komari saja. Ya. Tafikata ahwa. Ini tak ketemu alif ya Ustazah. Hamzah. Yang mana? Lagi ya. Tanya. Enggak. Kalau izhar alki itu nun sukun atau tanwin? Ini hamzah sukun ya. Enggak. Ahwanya aja. Ahwanya matobi'i gitu saja. Iya, awalnya matobi. Ya. Ya, Hasan, cukup Umi. Terima kasih saja bimbingannya. Ya, lanjut bawahnya. Nisa itu ada mat wajib mutasil, mat yang bertemu dengan Mat yang bertemu dengan hamzah. Mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata dibaca 4 atau 5 harokat. Hukum harsul lakum itu ada domah tanwin bertemu dengan lam. Mim sukun ketemu ha itu demi. Mim sukun ketemu dengan ha. Izhar bukan? Ya, izhar apa? Izhar halqi. Bukan. Izhar Kalau izhar halqi mim sukun atau tanwin, ini mim sukun izhar apa? Syafawi. Ya. Izhar syafawi. Dibaca jelas. Harsul lakum itu ada doma tanwin bertemu dengan lam. Namanya idgham bila gunah. Jadi langsung dilebur ke huruf lam. Ke huruf selanjutnya. Ya. Mata itu ada ta matobi'i alif dibaca 2 harokat. Alakum ada fathah tanwin bertemu dengan lam itu idgham bila gunah sehingga fathah tanwinnya dilebur langsung dibaca ke lam. Jadi tanwinnya tidak terbaca lagi. Ini mim sukun ketemu waw itu izhar juga ya Ustazah. Izhar syafawi. Ya. Mim sukun ketemu waw dibaca jelas. Hukum tajwidnya izhar syafawi. Wali'an'a itu ada matobi'i alif. Nun sukun. Nun sukun itu hukum nun sukunnya ketemu apa itu? Oh, wali'an'a mikum. Nun sukun ketemu dengan a.
dibaca Nun sukun bertemu dengan ain ya. iya, oh ya ain. Nun sukun bertemu dengan ain dibaca izhar. Ya, ini baru izhar halqi ya. Nun sukun ketemu ain ini izhar halqi. Dibaca jelas. Izhar halqi dibaca jelas. Itu ada matobi alif. Tidak, sudah. Kolam sudah. Ya. Syukron sudah. Syukron. Lanjut. Saya Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Silakan nih. Yang Fudilu lu-nya itu matobi iwaw, sukun sebelumnya ada domah. Diro itu mat jais muntasil, karena ada ada mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata, tidak dalam satu kata. Jadi namanya apa, Bu? Ya, Namanya apa? namanya mat jais munfasil. Ulangi. Jadi mat yang bertemu dengan hamzah. Hamzahnya yang mana? Ini yang alif itu tuh, bukan? Yang biro. Kan kalau alifnya kan madnya kan, kan mad. Nah mad itu mad. kan alif sebelumnya fathah itu kan mad. Nah madnya ketemu dengan mad ketemu dengan satu huruf yang disukun, ada sukun ya saja. Ada namanya apa? Ya coba di situ kan ro-nya itu mad ya. Oh yang mad kan ro-nya. Iya, mad Ketemu bertemu dengan satu huruf. Ya itu tasdid ya saja. Iya, yang ketemu huruf yang bertasdid. Bertasdid dalam satu kata. Itu disebut mat lazim musakol kalimi. Panjangnya berapa? Gimana bacanya? Bacanya di 4 atau 5 harokat ya. Dinya itu matobi iya, itu ya sukun sebelumnya ada kasroh. Zalnya itu rafwah, baca rafwah. Fihim itu dibaca 2 harokat. Yang mana yang 2 harokat? Himnya, himnya. Karena nun sukun hi-nya fihim, satu huruf yang bertemu dengan nun yang disukunkan tetap diwakafkan, nun sukun yang diwakafkan tetap coba perhatikan hurufnya ya Mi. Di situ mana yang nun sukun, mana? Fihim jadi ha. Itu mim ya, mim sukun, bukan nun sukun ya, mim ya. Jangan salah hurufnya. Yang matobi'i tadi di itu matobi'i ya. Di baru dibaca 2 harokat. Kalau yang lain ini pendek ya. Oh, di 2 harokat ya saja. Enggak, yang qihim itu pendek dibacanya. Yang di tadi yang hanya 2 harokat. Ini terakhirnya pendek. Rizqihim pendek. Oh, rizqihim pendek ya saja. Jadi bukan rizqihim, bukan ya. Kan, itu kan tidak ada tanda madnya. Himnya kasroh, mim sukun. Him saja, bukan him. Ya, yang matobi cukup yang di tadi yang sebelumnya. Ya saja. Ulang lagi saja. Ya boleh, diulang lagi coba. Lu-nya matobi iwaw, karena sebelumnya ada huruf domah, ada huruf lam dengan harokat domah. Birodi itu mat yang bertemu dengan satu huruf yang bertasdid dalam satu kata, itu disebut mat lazim musakol kalimi, itu dibaca 4 atau 5 harokat.
Di-nya itu matobiyah, itu ya sukun sebelumnya ada kasroh di rusdal, dibaca 2 harokat. Riznya zalnya dibaca ofwah. Kihim itu dibaca karena ha sukun bertemu dengan satu huruf mim yang disukunkan, dibaca pendek saja. Kihim. Terus ala innaha ala itu mat jais munfasil karena ada mat yang bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata, dibaca 4 atau 5 harokat. Inna nanya itu wajib bila guna itu wajib berguna itu dibaca dengan guna sempurna akmal matakun. Itu hom bila guna dibaca dengan tanpa dengung langsung lebur ke Yang mana nih? Yang idgham bila guna yang mana? idgham bila guna yang pula karena ada tanwin domah tanwin bertemu dengan lam itu bila guna itu tanpa dengung langsung lebur dalam lam. Hum itu matobi'i dibaca 2 ya saja. Lahum ya saja. Illa innaha turbatul lahum. Itu saja. Ada yang kurang saja koreksinya. Kemana? Ya Umi, cukup. Sudah Umi, tambahan saja. Kalau yang terakhirnya mim sukun ya, mim sukun itu tetap mim sukun ya. Dibaca tetap sukun. Kemudian mim sukun tingkatan gunnahnya itu naqiso ya. Yang ketiga saja. Ya, cukup Mi. Ya, jazakallah harus saja. Selanjutnya saya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakumu ku wau suk matobi wau sukun sebelumnya doma. Mu matobi wau sukun sebelumnya doma. Lillah itu lam alif jalulah dibaca takhim karena sebelumnya kasroh. La matobi'i hi domir domir mad silah tawilah karena diapit oleh dua huruf yang Domir, sebutin apa domirnya apa? mad silah tawilah. Ya, kalau domirnya jangan sebut domirnya. Kalau itu ha ya, ada ha, Oh, ya. ha domir. Ha domir diapit oleh dua huruf yang berharokat disebut mad silah tawilah. Jadi yakin hi-nya itu hal domir? Iya, karena diapit oleh dua huruf yang berharokat. Apa semua huruf ha yang diapit oleh dua huruf yang berharokat itu hak domir? Berarti kalau dia hak domir berarti harusnya panjang kan? Oh iya. Apakah lillahi, apakah hi-nya ini panjang? Tidak, lillahi. Iya. Berarti Itu bukan domir ya. Tabila ya? Bukan, Oh, itu kalau yang berharokat. bukan masalah madnya ya. Ini bukan hak domir ini. Jadi tidak semua hak itu hak domir. Hak domir itu kata ganti milik. Kalau lillah itu asal katanya dari Allah itu memang sudah kata dasar ya Allah begitu, bukan hak domir. Allah tidak ada punya kepemilikan. Jadi itu bukan termasuk dalam hak domir.
Jadi hanya ha biasa tergabung dalam lafaz Allah, tidak terpisah. Kalau hak domir itu bisa dipisahkan dari kata dasarnya ya. Oh iya. Baik. Nah, tambahan kata ganti milik gitu ya. Kalau ini tidak, satu Oh iya. kesatuan. Oh. Nya gitu ya. Nya. Dianya. Hmm. Oh, iya. Jadi tidak semua huruf H itu menjadi hak domir. Oh iya. Baik. Hak biasa. Biasa berarti. Iya, hi-nya tidak panjang ya. Walaupun huruf H ini diapit oleh dua huruf hidup, dia tidak hak domir. Jadi syarat dia menjadi hak domir itu bukan karena diapit oleh dua huruf hidup ya, Umi. Hak domir ada yang tidak diapit oleh dua huruf hidup dan dia bukan mad. Jadi bukan jangan dibalik ya. Jadi syaratnya hak domir dulu awalnya. Hak domir itu berarti hak yang menyatakan milik gitu ya. Jadi hak domir dulu syaratnya. Hak domir. Nah, baru dia diapit oleh dua huruf hidup. Nah, itu udah merupakan mad. Nah, mad silahnya kubro atau sughra dilihat dari huruf sesudahnya, hamzah atau bukan. Begitu baru ya. Oh iya. Jadi ini hanya biasa aja. Ya. Oh, itu matobi'i karena berharokat fathah. Nitin mat arif disukun. Ya sukun ketemu satu huruf karena wakof. Bukan ya sukun. Pengertian mat arif disukun apa? Mat ketemu Mad. huruf yang disukunkan Madnya yang karena mana? wakof. Ya, mad. Madnya yang mana? Ya. Ya. Apakah ya mad? Semua ya itu mad? Nah, jadi jangan separuh-separuh ya, Umi. Kalau kita bilang madnya ya, berarti semua ya mad. Tidak. Syaratnya ya itu jadi kenapa? Ya sukun ya, disebutin ya sukun sebelumnya kasroh. Harus memenuhi syarat ya sukun dan sebelumnya harus kasroh. Nah, itu baru mad. Jadi bukan ya saja. Tidak semua ya menjadi mad ya. Kalau ya saja pendek. Ya sukun berharokat kasroh. Ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Nah itu mad apa namanya? Mad arif. Enggak. Ya sukun sebelumnya kasroh. Matobi'i. Nah ini kan matobi'iyah berarti mad ya. Nah baru mad bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf. Nah, apa satu hurufnya di situ apanya? Nun. Ya begitu ya. Jadi mad sukun adalah mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Kalau ditanya madnya yang mana? Nah, ini mad tabi'iyah ada ya sukun sebelumnya kasroh di huruf ta. Berarti yang madnya ti itu mad. Nah, ketemu dengan nun, satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Gitu ya, Umi? Paham? Iya. Jadi diulang lagi ya. Ya. Konitin. Konitin ya sukun sebelumnya kasroh itu matobi'iyah. Tin itu mad arif disukun karena ketemu satu huruf yang mad dulu karena mad bertemu. Karena mad bertemu satu huruf yang disukunkan karena wakof. Jadi sebut mad arif disukun. Dibaca 2, 4 sampai 6 harokat secara konsisten. Ya, lanjut. Inna itu gunnah musadadah. Nun tasdidnya. Karena ketemu tasdid. Nun tasdid, bukan ketemu tasdid. Nun yang bertasdid. Nun yang bertasdid. Gunnah musadadah itu ya. Nun yang bertasdid disebut gunnah musadadah. Nah, hukumnya sebenarnya kalau hukumnya sendiri adalah wajibul gunnah ya Umi, wajib gunnah. Tingkatan gunnahnya akmal matakun paling sempurna. Tingkatan gunanya akmal matakun paling sempurna. Allah itu lam alif jadilah dibaca takhim tebal. Lanya matobi'i ma'asyo itu lam alif komariah. Bukan.
Lam alif samsiah. Huruf lam alif ketemu huruf lam samsiah. Birin. Ri-nya itu So-nya, Umi, so-nya. to-nya atau bi. Birin. Mat alif disukun. Ya. Apa Itu tadi ya. mata pikul? Huruf ri yang disukunkan ketemu satu huruf karena wakof. Ya, rinya mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf. Apa tadi namanya? Mat alif disukun dibaca Berapa? 2, 4 sampai 6 harokat secara konsisten. Ya. Udah cuma satu baris saja, Ustazah? Ya, satu baris saja, Umi. Oh ya. Ya kira saja. Terus koreksinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Masih ada lagi, Umi? Silakan. Umi Ramlah, silakan Umi Ramlah. Kadang-kadang suka begini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Mohon bimbingannya. Dengarlah. Ya, silakan, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha sami'un alim. Innallaha nun tasjid ini termasuk ya wajibul bila gunah ya saja wajib bila gunah Wajibul gunnah, wajib gunnah, wajib dengung. Gunah wajib dengung karena dia gunah tingkatannya amal matakun paling tinggi. Loha itu laha innallaha itu jalalah alif lam jalalah takhim tebal karena harokat berharokat 2 harokat ya Ustazah. Gimana ini saya teh? Innallaha sami'un aduh apa ini alim. Kita ulang ya, Umi. Ulangi ya, biar belajar. Nun tasdid wajibul gunnah. Coba. Nun tasdid wajibul gunnah. Ya, tingkatan gunnah akmal matakun. Tingkatan gunahnya amal matakun. Mal matakun. Akmal matakun. Akmal matakun. Terus ya, paling sempurna. Ya, berarti paling sempurna. Terus lahu itu alam jalalah ya. Alif lam jalalah saja. Alif lam jalalah itu takhim karena dibaca lafuz jalalahnya dibaca takhim atau takhim karena ada takhim itu tebal atau tipis, Umi? Tebal. Ya, tebal. Karena sebelum lafuz jalalahnya ada hurufnya berharokat apa? Berharokat tobi'i, matobi'i. Berharokat fathah. Berharokat fathah. Ya, maka lamnya itu dibaca tebal. Innallaha, maka tebal ya. Kemudian lahnya laha. Di mana salah? Laha samiun gitu. Samiun.
Samiun ya. Min ketemu ya. Mim. Aduh, sami, tapi dia nggak dapat tasydidnya ya, maknanya. Samiun. Aduh, nggak ngerti saja ini gimana ini. Samiun. Dimatikannya dia samiun, dipanjang. Oh iya, jadi ini samiun itu mat tobi'i saja karena apa ya samiun. Saya nggak ngerti ya. Samiun. Ada gimana saja. Allahu Akbar. Sami. Baca pelan. Umi lihat hurufnya per hurufnya itu sa. Terus Ya. mi. Nah, mi-nya itu apa tuh? Sami mimnya biasa ya, ya-nya tuh disukunkan. Samiun. Mi-nya panjang apa enggak? Umi kalau baca samiun gitu ya, panjang enggak mi-nya? Mi-nya pendek. Mi-nya pendek, panjangnya karena ada ya sukun saja ya. Ya berarti panjang. Panjang saja. Samiun gitu. Iya, panjang karena adanya ya mati. Samiun. Ya, apa namanya? Jadi mi-nya itu apa namanya? Kalau bacaan panjang namanya mad. Mad apa itu, Mi? Itu saja matobi'i. Oh, matobi'iyah. Ada ya sukun sebelumnya kasroh. Maka dia panjang 2 harakat mi. Itu namanya matobi'iyah. Matobi'iyah. Adanya matobi'iyah, jadi dibacanya panjang samiun. Unnya itu tanwin ketemu izhar halki saja. Ya, tanwin ketemu ain, izhar halki, artinya izhar apa? Artinya izhar jelas dibacanya. Ya, dibaca jelas. Terus alimun. Ini juga termasuk alimun ini matobi'i karena adanya apa ya nih di bawah ini matobi'iyah saja. matobi'iyah karena ada apa? Karena matobi'iyah karena ada harokat apa ya? Tabi'iyah. Harokatnya bukan harokat tapi apa namanya? Di bawah tuh apa? Aduh, lupa. Alimun bukan harokat ya, tapi ini apanya? Kasroh saja. Limun. Kasroh. Limun. Salah saja. Alimunya ini kan jadi matobi'i karena dia itu matobi'iyah. Terus kalau kalimat ini menjadi alit lisukun. Linya itu tadi ada matobi'iyah, ada ya sukun sebelumnya kasroh di huruf lam li. Kemudian mad, itu kan namanya mad. Ketemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Jadi namanya mad alit lisukun. Ya. Hanya 2, 4, dan 6 harokat secara konteks apa? Ya Allah Robbi. Konsisten ya Allah. Ini yang gampang aja, kalau nggak ketemu bahasanya istiqomah gitu apa. Lanjut. Wa annallaha tawwabun hakim. Wa anna ini tadi juga kayak tadi ini. Wajibul bigunah ya saja. Naknya wajibul bigunah tingkatannya
akmal matakun, terus lohnya itu apa ya? Aduh, Allah tuh apa sih namanya? Allah itu bukan mat ya. Kepala saya udah nggak bisa terima wa annallaha, naknya itu termasuk tadi ya wajib bila guna dengan biguna dengan tingkatannya amal matakun. Terus kalau lohnya ini Allah kalimatnya apa sih? Allah yang berharokat. Nah, jadi dua harokat bernama alif. Wa annallahu bisa Ustazah apa ini? Apalagi Ya, tadi nun tasdid dari nun tasdid dulu nih, nun tasdid. Apa tadi nun tasdidnya? Itu wajib bila guna. Wajibul guna. Wajibul guna. Wajib, bukan wajib. Wajib, Umi. Wajibul, wajib. Wajib guna. Wajib dengung. Wajibul guna. Gunah yang apa? Gunah yang apa ya? Yang sempurna dengan tingkatannya amal matakun. Terus la-nya ini loh ini termasuknya Allah tuh kalimat apa ya? Allah jalalah ya. Allah jalalah dengan tingkatan harokat. Kalau alif lam jalalah itu Umi, alif lam yang melekat pada lafaz Allah. Nah, hubungannya bacanya tebal atau tipis gitu ya, bukan tingkatan-tingkatan. Oh, iya. Alam jalalah itu tebal dibacanya karena dia berharokat saja, harokat fathah. Karena sebelum lafaz jalalah ada huruf yang berharokat fathah ya. Aduh, banyak sekali kalimatnya ya. Karena sebelumnya berharokat fathah. Allah Akbar. Terus tawa ini termasuk wahnya ini termasuk apa ya? Hai, sama ya. Waw tasdid. Waw tasdid itu waw tasdidnya itu apa ya? Waw tasdid lupa saya. Waw tasdid. Waw tasdid hukumnya nabar Umi. Oh iya. Dicatat yang Umi belum paham, walaupun itu teman yang menjelaskan gitu, Umi bisa catat ya Umi. Iya. Ya yang setahu hanya ya-nya saja yang naber. Wak juga naber ya. Ya baik. Tawa itu naber jadi tawab. Waw tasdidnya naber, kemudian di situ ada wa, ada alif sebelumnya fathah. Wa-nya panjang apa enggak? Wa-nya panjang matobi'i saja. Ya, matobi'i. Terus bunha ada? Tanwin. Ini tanwin ketemu dengan ha. Ini tanwin.
Itu apa namanya? Tanwin masuk. Izhar Saprawi. Izhar Halki. Izhar Halki saja. Ya. Izhar Halki dibacanya jelas. Hakimun. Ini yang mat alif disukun ini saja. Mat alif disukun. Matnya ketemu dengan mim yang disukunkan karena waqaf saja. Dibacanya 2, 4 atau 6 secara konsisten. Ya, jadi mad yang bertemu dengan satu huruf ya yang disukunkan karena waqaf. Jadi begini, kalau saya yang menjelaskan kan saya sebut dua-duanya. Misalnya saya sebut begini. Mad, nah di situ ada mad, berarti di situ kan ada ya sukun sebelumnya kasrah di huruf kaf. Nah, maksud saya menyebutkan nama dan menunjukkan supaya umi faham mana yang namanya mad gitu ya. Kemudian bertemu dengan satu huruf. Nah, kan saya sebut bertemu dengan satu huruf. Di situ ada huruf mim. Nah, gitu ya. Jadi jelas. Jadi jangan sampai merubah kefahaman kita ya. Maksudnya kefahaman kita itu mad ketemu dengan mim, bukan ya. Jadi bukan ketemu dengan mimnya, tapi ketemu satu. Nah, di situ di bacaannya itu kebetulan contohnya adalah huruf mim itu ya. Jadi Umi harus pahami. Jadi ketika Umi misalnya nyebutin ya mad bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf, namanya mad adli sukun. Kalaupun itu saja sudah cukup, tapi jangan dibalik mad ketemu mim yang disukunkan. Jangan nanti malah kefahamannya berubah. Ya. Pengertiannya itu berubah nantinya gitu ya Umi ya, paham ya? Ya, baik-baik. Lancung bicaranya aja masih susah, ampun, aduh, maaf aja, maaf. Syukran ala jazakallahu khair saja, udah sampai sini ya saja, salah banyak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah. Ya, masih ada yang lain? Baik, Ya. Kok nggak ada Ustazah ininya? Apanya? Share screen ya? Ya. Keluar ya? Minaya keluar kan? Minaya share screen-nya hilang? Umi lagi pegang Iqra nggak? Enggak. Diambil. Oh, tadi Minaya. Oh, itu keluar ya. Apa namanya ini error? Handphone lagi error nih, aduh. Ya. Halaman berapa Ustazah? Iqra 5 halaman 30, Mi. Sendiri. Ya Ustazah. Ini ada muncul. Langsung dibaca Ustazah. Ya Umi langsung baca. Kata tanya itu matobi'i karena ada alif berdiri. Tak itu hamzah harus dibaca sidah. Tak tidak boleh mengalir. Humul alif lam komariah, lamnya dibaca jelas. Bayi ya tasdid itu dinaberkan. Ya, tasdid nabar ya. Nabar ya. Terus nah itu hanya harus tamar buta menjadi ha tapi hanya disukunkan. Kho matobi'i karena matobi'i alif sebelumnya fathah. Dotur tanwin bertemu ro idgham bila guna Ustazah.
Roknya matobi'i karena alif sebelumnya fathah. Itu tamar buto diganti H karena sukun. Fi'ah. Ustazah. Ya, Umi. Ya, di situ Umi sebut ya, kenapa disukunkan itu hurufnya tamar butoh ya. Ya. Tamar butoh ketika disukun menjadi apa, Umi? Menjadi bunyi hak sukun ya. Ketika dia hidup Menjadi ta. huruf ta. Ahsan. Ya, Umi. Jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi bimbingannya kembali Ustazah. Ya, Umi, silakan. Langsung saja ya Ustazah. Ya, langsung Mi. In aradna. In aradna illal husna. Arad ada ro di bahasa tahfidz karena berharokat fathah dan sukun qalqalah sugro karena berada di tengah kalimat. Nal aradna illal husna. Tadi apa Umi? Nun sukun ketemu hamzah gitu ya. In sukun ketemu hamzah. Itu ilhar halqi Ustazah. Ya. Aradna ilal husna ada mad jaiz munfasil karena ada matobi bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Illa ada lam alif komariah. Husna ini matobi alif dibaca 2 harokat. Ya. Diulang atau gimana Ustazah? Dilanjutkan Ustazah. Lanjut Mi. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna dan bertasjid wajib guna musadada akmal matakun tingkat tertinggi. La matobi'i alif. Rabbika ini tidak ada hukumnya Ustazah. Rabbikar ruj'a juga ada alif lam samsiah. Jim disukun jadi dibaca qalqalah sugro karena di tengah kalimat matobi alif dibaca 2 harokat Ustazah. Iya Umi. Roja jim sukunnya dibaca qalqalah sugro karena berada di tengah kalimat. Ya. Ya, cukup Mi. Terus saja. Jazakillah khair. Selanjutnya saya saja baris ketiga ya. Baris berapa? Kedua. Kedua. Baris kedua. Iya. Iya, yang kedua. Wasofati sofa. Ada sot, ada apa sih? Sot, ada sot tasdid ya. Itu ada wasl, alif lam apa itu? Alif lam syamsiah. Ya, alif lam samsiah ditandai dengan tasdid. Idgham samsi diidghamkan. Wasl, kemudian so-nya apa? Soalnya apa? Ada fathah berdiri itu apa tuh? Ya, fathah berdiri dibacanya kan tadinya 2. Ya, mad. Mad. Ya. Mad kemudian bertemu dengan apa tuh? Fa-nya ada tanda apa? Ya, tasdid. Ya, ada bertemu dengan huruf yang bertasdid di dalam satu kata. Apa namanya? Materi kita Yang bertemu. Aduh, ini lupa tuh. Mad lazim. Apa?
Mad lazim musakol kalim ya. Ya, mad lazim musaqal kalim. Gimana bacanya? Di So-nya jadi dinabar- panjang berapa? So-nya jadi So-nya panjang berapa? panjangnya 4 sampai 5 gitu saja. So-nya mad lazim panjangnya 6 ya. So panjangnya 6 kemudian dinabarkan di fa ya. So fa. Kemudian fa-nya Fa-nya dibaca 2 harokat karena ada alif, ada fathah berdiri. ya. Wasofati sofa. Sofanya apa itu fa-nya? Fan. Fan. Jadi fa apa itu? Saja. Itu fa-nya tasdid ya saja. Bukan, itu ya harokat fathah tanwin. Dibacanya tadi kan harusnya fan, tapi dibacanya fa. Jadi mad apa? Di fathah 2 harokat ya. Mat iwat ya saja. Ya. Lanjut saja. Ya, jadi apa tadi mad iwat tadi? Kenapa? Mad iwat tadi apa? Ada fathah lagi. Ada fathah tanwin. Yuk saja. Ya Allah, ini handphone. Yang terjadi pada Ulang saja. huruf Ulang saja. Tadi apa? Kedengeran? mad iwad adalah mad yang terjadi ketika waqaf pada huruf yang berharokat fathah tanwin. Dibacanya fathah 2 harokat. Lanjut saja. Ya, lanjut. Fajajiroti jajero. Alif lam apa itu? Ada alif lam samsiyah. Ya, alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah ditambahkan huruf zat jaya. Ya. Ada langsung diidghamkan ke huruf zai. Diidghamkan ke huruf zai. Dibacanya 2 harokat. Ada fathah berdiri karena ada fathah berdiri. Jiro rohnya dibaca 2 harokat karena ada fathah berdiri. Jajero ada jim sukun. Baca dinabarkan ya saja. Jajero. Jim sukun masa nabar? Jim sukun apa mantul itu apa dipantulkan saja mantul? Apa itu namanya? Kol-kolah subro. Ya, kol-kolah subro. Jajero rohnya dibaca 2 harokat. Tadi ada apa ya? Yang terjadi karena wakaf ya. Ya, pada huruf tadi apa tuh? Pada huruf yang berharokat. Pada huruf yang berharokat tanwin ya. Fathah tanwin, bukan tanwin, fathah tanwin aja, khusus fathah tanwin. Baca 2 harokat. Sudah saja? Ya, Umi, cukup. Selesai ya? Ya, sudah semua saja. Ustazah. Ada yang mau ditanyakan, Umi? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Yang mat iwat
saya takutnya mad iwad yang terjadi ketika waqaf pada huruf yang berharokat fathah tanwin. Ya, Jadi, mad jadi iwad waqaf itu saja. adalah mad yang terjadi pada huruf yang terjadi ketika wakaf. Jadi syarat yang pertama dia wakaf, ya wakaf dulu. Mad yang terjadi ketika wakaf pada huruf yang berharokat fathah tanwin. Jadi ada huruf, ada tanda fathah tanwin dan dia di akhir gitu ya, diwakafkan. Tapi ketika tidak diwakafkan dia tidak memenuhi syarat. Tetap kalau ketika dia wasol itu kan berarti tandanya fathah tanwin, tinggal tergantung huruf sesudahnya huruf apa gitu ya. Jadi dia bukan mad iwad. Jadi syaratnya dia wakaf di akhir gitu ya. Fathah tanwinnya itu di akhir gitu ya. Mad yang terjadi ketika Maka dia dibacanya kan fathah 2 harokat. Nah setiap kan 2 harokat itu berarti panjang kan. Jadi setiap yang bacaan panjang tuh namanya mad. Mad itu artinya bacaan panjang ya. Mad itu artinya panjang. Nah, ini maktobi berarti mad panjang gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oh, mad itu artinya panjang. Jadi harus jelas. Maksudnya mad itu berarti bacaan panjang ya. Nanti hasil akhirnya itu dia dibaca panjang. 2 harokat itu kan panjang kan. Berarti namanya mad. Nah, yang terjadi pada wakaf, ya kan? Pada huruf yang terjadi ketika wakaf. Nah, jadi ketika wakaf saja dia terjadinya madnya. Kalau fathah tanwinnya tidak diwakafkan tidak. Berarti gitu ya. Nah, jadi kepahamannya kita gitu. Mad yang terjadi ketika wakaf. Nah, berarti ketika wakaf aja nih. Ketika di akhir aja. Nah, syarat pertamanya. Nah, ketika wakafnya pada apa? Pada huruf yang berharokat fathah tanwin. Jadi wakaf di fathah tanwin. Wakaf itu berarti ya, Mi? Baik. Ya, berarti huruf akhir ya. Ada lagi? Ya, jazakallahu saja penjelasannya. Ya. Kemudian tadi lagi ya, ada saya jelaskan ya. Di situ ada namanya mad silah kubro, mad silah kubro atau mad silah qasirah, mad silah tawilah ya. Nah, di situ syarat pertamanya terjadinya itu pada hak domir ya. Hak domir itu apa gitu kan? Hak domir itu hak yang menyatakan milik. Jadi tidak semua huruf hak ya. Jadi tidak semua huruf hak. Hanya hak domir saja. Ya, terjadi pada hak domir. Hak yang menyatakan milik. Saya, kamu, kami, itu kan hak milik ya. Ya, hak domir. Yang terjadi syaratnya hak domir dulu. Jadi haknya bukan merupakan satu kesatuan kata. Misal hak domir itu kalau dia dihilangkan hak domir itu kata sebelumnya itu tetap menjadi satu arti, satu kata, mempunyai arti tersendiri gitu. Kalau hak domirnya itu dihilangkan. Tapi kalau dia haknya dihilangkan dan dia merubah arti kata dasar sebelumnya, berarti itu haknya punya kata dasar begitu ya, bukan hak domir. Ya, ya. Nah ya, syarat pertamanya dia harus hak domir dulu, kemudian diapit oleh 2 huruf hidup. Ya, diapit oleh 2 huruf hidup. Nah, ketika dia hak domir yang sudah diapit oleh 2 huruf hidup, itu sudah memenuhi syarat dia menjadi mad. Mad silah namanya. Mad yang terjadi pada hak domir itu namanya mad silah. Nah, tinggal terbagi antara kubro dan sugronya, perbedaannya huruf sesudahnya hamzah atau bukan, ya. Berarti hadomir yang diapit 2 huruf hidup itu berarti namanya mad silah ya. Ya, mad silah. Mad silah. Nah, terbagi antara sugro dan kubronya dia kenapa? Yaitu karena yang huruf sesudahnya. Jadi kan semuanya dua-duanya hidup. Nah, huruf sesudahnya itu adalah hamzah. Berarti dia menjadi mad silah kubro atau mad silah tawilah. Ya. Tapi kalau huruf sesudahnya itu bukan hamzah, maka dia mad silah sugro atau mad silah qasirah.
Tawilah. Oh ya. Jadi ini jadi mat yang yang terjadi karena masilah berarti hadomir yang diapit 2 huruf hidup ya Ustazah. Jadi Ya, harus masilah. pengertian masilah itu, maaf ya Ustazah, nggak apa-apa, saya soalnya masih bingung nih Ustazah ya ini. Iya, nggak Jadi apa-apa. pengertian masilah hadomir yang diapit 2 huruf hidup. Nah nanti baru dibagi 2. Kalau sesudahnya hamzah, sesudahnya huruf apa Ustazah, huruf sesudahnya Ya. masilah? Hamzah. Kalau Hamzah. sesudahnya hurufnya hamzah, maka dia masuknya mad silahnya kubro, mad silah kubro atau mad silah tawilah. Ya. Nah, kalau Ya. misalnya kalau bukan hamzah berarti tinggal dibalik ya Ustazah. Berarti Bukan hamzah berarti mad silah kubro atau mad silah qasiro. Ya. Nah, beda dari panjangnya. Kalau yang tadi sesudahnya adalah hamzah menjadi mad silah kubro tadi panjangnya 4 atau 5 harokat. Tapi kalau dia yang bukan hamzah, yang sugro saja panjangnya 2 harokat, gitu ya. Bukan sugro berarti Saya Ustazah. sila. Oh, seperti kol-kolah gitu Ustazah ya. Jadinya ya kalau bukan hamzah berarti masilah sugro. Kalau hamzah bacanya 2 harokat Ustazah kalau yang sugro. Iya, kalau yang sugro 2 harokat, kalau yang kubro 4 sampai 5 harokat. Atau masilah qasiro. Kalau baca sendiri ngerti Ustazah. Gimana? Kalau saya belajar sendiri saya nggak ngerti, kan belum belajar baru. Belum sampai ya Ustazah pelajarannya Ustazah. Nanti ada ya Ustazah. Ya, kalau kita sudah selesai Iqra ini Umi, nanti kan kita masuk ininya murojaahnya kan masuk yang di juz 30. Tapi kita nanti selingan dengan teori dari awal Umi, dari pengucapan huruf ya. Karena dari latihan-latihan itu kadang-kadang pengucapan huruf juga agak keliru. Misal huruf nun disebutnya na gitu ya. Padahal hurufnya nun ya. Jadi kita harus tahu dari awal dari pengucapan huruf. Kemudian harokat gitu dari awal. Kalau ini kan yang titik berat untuk pembacaan Iqra ini sebenarnya bisa mengucapkan dengan benar ya. Lafaz huruf baik lafaz tajwidnya gitu ya. Kalau misalnya teori kita baru pengenalan tapi kita praktek. Maksudnya praktek gitu ya. Nah, nanti kan ada rincian teorinya. Misalnya kita materi matobi'i, ya sudah matobi'i saja kita gali itu contohnya. Nah, jadi gini Umi, kalau ahkam tajwid itu bukan seperti rumus matematika yang kita belajar rumusnya dulu terus contoh soal gitu ya. Nah, kalau ini kan harus dipraktekkan dan antara teori dan praktek coba lebih utama mana? Kalau dilihat ya, dua-duanya penting, tapi kalau dilihat dari hukumnya, ya, kalau mempelajari teori itu hukumnya apa, Umi? Nah, ya, mempelajari teori ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada yang mewakili, maka terlepas kewajiban kita, ya. Walaupun itu penting, ya, sama-sama wajib. Namanya wajib itu kan utama, ya, penting, ya. Kemudian kalau prakteknya itu fardu ain masing-masing, maka harus utamakan kita memang praktek membacanya masing-masing. Jadi ada teman kita yang membaca benar, tidak melepas kewajiban kita, kita juga benar. Enggak, nafsi-nafsi. Kalau teman kita benar, kita salah, ya berarti kita tetap salah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya, dan untuk kita harus belajar. Itu kita harus belajar ya Ustaz. Kan misalnya dulu belum tahu nih ilmu Al-Qur'an. Ya udah bacanya. Tapi kalau ini saya udah tahu tapi saya aduh kok kayaknya susah, itu gimana saja harus belajar ya Ustazah. Ya, kan kita dalam proses belajar. Ya, kalau dalam proses belajar salah kan nggak apa-apa. Masalahnya ya dimaklumi, namanya juga orang belajar. Kalau Umi sudah selalu benar, ngapain belajar ya, ngajar. Ini sudah kan udah orang tahu yang nih. mengajar saja belum tentu benar, karena dia juga masih belajar. Makanya kita tidak boleh berhenti belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya orang adalah yang belajar dan mengajarkan.
Jadi satu paket, belajar dan mengajarkan. Allah tidak sebut, Rasulullah tidak sebut belajar saja atau mengajar saja, tidak sebut begitu kan? Dua-duanya belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya, Ustazah. ya. Tidak menutup kemungkinan saya misalnya kebetulan juga mengajar di kelas ini, tapi bukan berarti saya juga benar dan apa yang saya sampaikan semuanya benar. Tidak, Umi. Ada keterbatasan yang mungkin di luar kemampuan saya, maka saya juga belajar, gitu kan? Nah, dan berharap Allah mengampuni setiap kesalahan kita karena kita memang sedang dalam proses belajar dan proses belajar kan seumur hidup ya. Seperti itu ya, Mi. Ada lagi Mi yang kurang jelas, Mi. Nah, jadi intinya gini, Mi. Kita praktek dulu. Jadi kalau misalnya kita teori dulu yang dijelaskan gitu kan, seperti pelajaran-pelajaran umum lainnya, kita menguasai teori, pada saat praktek kita tidak bisa baca. Jadi kalaupun misalnya kita nggak tahu nih hukumnya ini ikhfa apa-apa, lupa pokoknya, tapi bacaannya benar itu lebih utama gitu ya, daripada Umi menguasai teori tapi ketika praktek ini teorinya panjang tapi Uminya baca pendek, ini teorinya pendek tapi Uminya baca panjang, begitu ya. Ya, baik ya. Yang lebih utama adalah prakteknya benar gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya lagi ketika kita menguasai teori dan prakteknya juga benar sesuai dengan teori yang kita pelajari gitu ya. Iya, saja. Jadi untuk harus tetap istiqomah ya. Ustaz, jadi kalau untuk teori dan praktek itu harus disejajarkan ya dalam baca Al-Quran, ya teori ya praktek itu harus kita bisa memahami. Kalau kita, teori bisa tapi praktek nggak bisa, itu yang sering lupa itu. Jadi tipsnya mungkin antara teori dan praktek itu harus sejajar ya dalam membaca Al-Quran untuk latihan gitu. Nah ya makanya kita itu di sini kan kita murojaah, Mi ya, murojaah, tadrib gitu kan, berarti talaki, berarti kan Umi kan sama dengan Umi menyetorkan bacaan. Nah ketika misalnya diperbaiki bacaannya kan saya tidak sebut, misalnya gini, in arodna, Umi baca in arodna, terus saya perbaiki in arodna, Umi dalnya kolkolah. Nah berarti Umi kan tahu, oh berarti dalnya itu tadi saya bacanya salah, yang benar bacanya dipantulkan. Nah Umi tahu teorinya, oh ini kolkolah makanya bacanya harus dipantulkan begitu. Jadi kalau misalnya nggak dikasih tahu hukumnya, teorinya, arodna, Umi nggak tahu yang harus dipantulkan itu hurufnya apa saja, kan gitu ya? Iya. Nah, begitu ya. Jadi memang benar harus disejajarkan. Tapi Jadi kenapa? harus sering tadrib ya, belajar tadrib. Betul. Ya, tapi maka saya bilang harus paham, Umi. Jadi bukan harus berarti hafal ya, hafal keluar kepala, misalnya pengertian ikhfa adalah begitu kan, izhar adalah, bukan hanya seperti itu tapi paham. Seperti kayak misalnya mad adli sukun, mat yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Nah, pengertiannya hafal tuh, luar kepala ya, ngotak kering, setiap hurufnya hafal tuh, setiap katanya hafal. Tapi ketika ditanya madnya yang mana, Umi, yang mana ya? Nah, gitu kan berarti nggak paham, hafal tapi tidak paham. Iya, saya sekali hukumnya saya sampai bingung. Seperti itu ya, memang teorinya begitu, Mi. Semakin kita belajar itu, memang kalau menurut saya juga semakin belajar itu kita bukan menjadi tambah pintar, Mi, tambah bodoh, tambah merasa sangat bodoh, Mi. Nah, jadi baru sedikit ilmu yang kita sudah tahu, lebih banyak lagi yang belum kita tahu. Ilmu yang kita kuasai itu ibarat kayak setetes air ya, yang keluar dari ujung jemari kita dibandingkan dengan lautan yang luas ilmunya Allah. Coba bandingkan seperti itu. Jadi belum ada apa-apanya, Mi. Iya. Ya, ini masih hukum-hukum dasar ya, masih tajwid dasar, belum masalah yang lain ya. Belum kita kupas tentang sifat huruf yang benar-benar, belum. Ini masih dasar-dasar saja, Umi. Tapi jangan menyerah. Di sinilah makanya proses pembelajarannya ini letaknya pahala yang terbaik di sisi Allah. Jadi ketika orang yang meninggal pada saat menuntut ilmu, khususnya ilmu Al-Quran itu, Umi, mati syahid insya Allah. Amin. Karena kita sedang berjuang di jalan Allah ya.
Ya, jangan menyerah. Ada lagi Umi, yang mau ditanyakan? Seiring berjalan nanti insya Allah. Ketika memang kita tidak mampu menguasai, dijelaskan nggak ngerti, ya nggak paham, ya nggak apa-apa. Ya kan nanti kan dengerin lagi sampai benar-benar. Nah, Allah menilai pahalanya itu bukan seberapa cepat Umi mampu dan menguasai ilmu teori, tapi prosesnya, proses kesabaran Umi, ya kan? Proses ketika Umi hadir, kesabaran, keistiqomahan, semuanya, ya itu semuanya ada nilai pahala tersendiri di sisi Allah ya. Dan itu nafsi-nafsi ya Umi. Jadi dalam satu kelas ini bisa jadi belajarnya sama, gurunya sama, waktunya sama gitu ya. Ya baca pun baris yang sama, tapi kita tidak tahu seberapa besar Allah kasih pahala buat kita ya. Iya. Ya saja. Itu saja cukup ya Umi ya. Ya, cukup insya Allah. Alhamdulillah kita cukupkan dulu pertemuan kita. Insya Allah ilmu yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat ummahat semua ya. Kalau memang ilmu ini akan bermanfaat untuk kita membawa ke arah kebajikan, kebaikan, semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu ya. Mohon maaf lahir batin Umi atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi bacaan. Apabila salah saya menjelaskan kepada Allah pun saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.